Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan koneksi di Mongo Kompasnya. Jadi kita akan mengkoneksikan antar Mongo Atlas yang kita sudah buat di sini, kita koneksikan dengan Mongo Kompas yang ini. Jadi sebuah aplikasi dari MongoDB. Yang linknya itu kalau teman-teman mau download ada di pin komen. Nah, pertama mungkin di sini kita koneksikan, kita masuk ke dalam database, habis itu connect. Nah, di sini sudah ada untuk koneksinya ke Mongo Kompas yang ini, yaitu sistem GUI-nya, Graphic User Interface. Kita copy koneksinya yang ini, copy. Nah, untuk passwordnya kita samakan dengan environment kita, atau password dari environment kita, yaitu database koneksinya kemarin. Kita masuk ke Mongo Kompas, masukkan URL-nya. Nah, kemudian untuk passwordnya kita ganti. Kita masuk ke codingan, .env. Di sini passwordnya yang ini. Kita masuk lagi ke Kompas, ganti password ke sini. Nah, kemudian kita koneksikan. Connect. Nah, di sini sudah connect antar Mongo Atlas kita dengan Mongo Kompasnya. Nah, dan di sini kita bisa cek database kita yang kita sudah buat kemarin, yang user ini. Oke, kedepannya kita akan coba gunakan Mongo Kompas untuk ngecek database-nya. Isinya apa-apa saja. Nah, selanjutnya kita akan coba buat yang namanya token di codingan kita. Nah, pertama mungkin kita akan coba buat dulu yang namanya package JSON Web Token dan juga cookie parse. Jadi nanti untuk tokennya kita akan simpan di dalam sebuah cookies. Kita masuk ke terminal. Kita install itu di bagian backend-nya, yang bagian kiri. npm install JSON Web Token. Enter. Dan juga kita install cookie parse. Parser. Enter. Nah, ini kita sudah install kedua package ya. Kita bisa cek di package.json. Nah, di sini sudah terinstall cookie parse dan juga JSON Web Token. Nah, JSON Web Tokennya ini kita akan buat untuk metode autentifikasinya. Jadi jika dia belum ada tokennya, berarti dia belum melakukan register ataupun login. Nah, kemudian di app.js kita pasang dulu cookie parser secara global. Cookie parser from cookie parse, dan kita use sini di middleware app use cookie parser. Nah, di sini juga kita coba pakai ya yang namanya Morgan-nya, yang sebelumnya kita sudah install tapi kita belum pakai yang Morgan. Nah, Morgan ini sebagai loginnya, jadi kita bisa cek status dari endpoint kita di dalam terminalnya nanti. Import Morgan from Morgan. Selanjutnya kita use juga. Nah, untuk use-nya sendiri kita coba jalankan Morgan-nya di bagian development saja. Jadi kita buat environment-nya. Kita buat saja namanya node env, yaitu kita masih di tahap development. Dan kita coba pasang di sini di app.js-nya lagi. Sini kita pasang di middleware app use Morgan, yaitu Morgan-nya formatnya kita pakai saja format dev. Dan kita buat kondisi Morgan-nya akan jalan jika proses titik environment node env adalah development. Jadi Morgan-nya akan jalan jika environment-nya itu masih tahap development. Nah, selanjutnya di sini kita sudah buat atau kita sudah pasang cookie parse-nya dan juga Morgan-nya.
Kemudian kita masuk ke out controller untuk membuat tokennya. Masuk ke out controller. Di sini kita import JSON Web Token. JSON atau JWT dari JSON Web Token. Nah, selanjutnya kita buat di sini cons. Kita buat untuk waktu expire jadi tokennya. Sign token sama dengan kita ambil parameter ID-nya nanti, yaitu ID dari user yang login. Return JWT sign. Kita sign, ambil ID-nya saja. Kemudian koma, closes, titik, environment. Nah, di sini yang membedakan nanti antara token kita dengan token orang lain yang melakukan JWT Web Token juga di JWT.io, yaitu secret token kita. Jadi kita harus buat secret tokennya itu unik agar berbeda antara token kita dan juga token dari development lain atau programmer lain. Kita masuk di environment, kita buat JWT secret tokennya. Di environment lagi, kita masukkan JWT secret sama dengan, nah di sini teman-teman silakan isi secret JWT-nya apa. Yang mana cuman teman-teman saja yang tahu JWT secretnya apa. Di sini saya buat saja JWT secret saya, secret token rahasia saya. Nah, kita tinggal pasang JWT secretnya di dalam out controllernya. Environment kita copy, tadi salah copy. Environment JWT secret. Nah, kemudian kita pakai opsinya apa atau optionnya. Di sini kita bisa atur algoritmanya apa yang digunakan, dan kita bisa masuk juga expire in-nya, yaitu waktu expire dari tokennya. Waktu expire dari tokennya kita buat saja 6 hari. Jadi jika 6 hari tokennya tidak di refresh atau kita tidak login selama 6 hari lagi di dalam website tersebut, tokennya akan berakhir dan kita otomatis akan logout nantinya. Ini sudah terbuat JWT secretnya, kemudian kita buat responnya. Nah, di sini kita buat responnya itu berupa fungsi, yang mana responnya akan kita gunakan di fungsi register dan juga fungsi login nantinya. Nah, jadi kita buat saja satu fungsi yang kita bisa buat di kedua fungsi register dan usernya nanti. Kita buat saja create send token sama dengan, dan di sini kita ambil parameter user, status code-nya apa, dan juga responnya seperti apa. Jadi kita ambil 2 parameter di sini, 3 parameter. Kemudian cons token sign token, panggil fungsi sign tokennya berdasarkan user ID, yaitu user ID yang kita buat nanti di create usernya. Kemudian cons, di sini kita buat cookie optionnya, cookie option, yaitu untuk mengatur cookiesnya. Nah, sini sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan saat kita menggunakan cookies, di mana kelebihannya sendiri token kita lebih aman kalau kita simpan di dalam cookies, karena cookiesnya akan disimpan di dalam backendnya, bukan di frontendnya, yaitu local storage. Nah, tapi kekurangan dari cookies sendiri itu dia tidak bisa multi-platform, yaitu dia tidak bisa digunakan di dalam aplikasi lain, contohnya mungkin mobile app. Nah, jadi di sini kita gunakan cookiesnya karena kita cuma ingin buat aplikasi dari webnya saja. Alternatif lainnya bisa pakai barrier token, cuman kekurangannya yaitu tokennya kita harus lempar di dalam local storage, di dalam codingan kita. Jadi sini kita gunakan cookies supaya lebih aman saja sebenarnya. Ini kita buat cookiesnya juga, expire-nya kapan? Expire, ambil new date, tanggal sekarang,
Nah, ini kita ambil tanggalnya, kemudian kita ambil date now, tanggal sekarang. Nah, kita buat dia jadi 6 hari. Nah, sini untuk tanggal sekarangnya kalau kita ingin plus, dia berupa milisecond. Jadi kita harus konversi 6 hari kali, dalam 6 hari ada 24 jam, dalam 24 jam ada 60 menit, dan dalam 60 menit ada 60 detik, dan dalam 60 detik ada 1000 milisecond. Nah, ini untuk expire dari cookiesnya. Kemudian masukkan HTTP only, true, dan terakhir mungkin security. Nah, security-nya karena kita masih tahap development, kita buat false saja dulu. Nah, kemudian kita buat respon, kita simpan ke cookies, kita buat nama cookiesnya JWT. Kemudian di sini kita ambil value-nya, value dari cookiesnya. Value-nya itu berdasarkan token yang kita terima dari sign in token. Dan untuk option-nya kita ambil dari cookie option-nya yang ini. Dan satu lagi mungkin pada saat kita menerima responnya, ada baiknya kita tidak tampilkan password-nya atau password dari user-nya. Kita bisa masukkan user password sama dengan undefined, supaya passwordnya tidak tampil pada saat kita mengatur responnya. Kemudian respon dengan statusnya ambil dari variable status code. Kemudian titik JSON, di sini kita panggil data dari usernya, data user berdasarkan responnya. Oke, dari parameter user yang kita dapatkan di sini. Nah, selanjutnya kita coba panggil respon dari cookiesnya ini masuk ke dalam register usernya. Nah, kita hapus yang ini, kita tinggal panggil fungsinya create send token. Nah, parameter usernya apa? Usernya berdasarkan create user atau variable create usernya ini. Selanjutnya status code-nya itu 201 created berhasil. Nah, terakhir responnya ambil dari variable atau respon dari async await-nya ini, dari express-nya. Kita save. Kemudian kita coba testing di Postman, tapi sebelum itu kita jalankan dulu aplikasinya di terminal. npm run dev. Oke, sudah jalan. Masuk ke Postman. Kita buat user baru. Contoh user, name-nya user baru. Kemudian emailnya user@mail.com, passwordnya 1-8. Kita coba send. Oke, di sini kita berhasil melakukan registernya, dan di sini juga passwordnya tidak tampil karena tadi kita atur passwordnya tidak perlu tampil pada saat diresponnya. Dan satu lagi, cookiesnya itu tampil value-nya yang ini dari value tokennya. Nah, tokennya ini kita bisa copy. Ini saya coba dulu, bisa tidak ya? Copy. Kita bisa cek cookiesnya ini apakah sama dengan yang ada di JWT.io berdasarkan ID yang kita lempar. Masuk ke web browser JWT.io. Kita masuk di encode, hapus encode-nya, paste ke sini. Nah, di sini ID-nya terakhirnya itu 31B. Nah, itu sama dengan yang ada di respon Postman-nya, 31B. Jadi semuanya ini sama ya ID-nya. Dan di sini expire date-nya 6 hari dari waktu kita yang sekarang. Nah, sekarang ini waktu saya atau hari ini itu 29 Februari. Expire-nya 6 hari dari sekarang, yaitu 6 Maret 2024. Jadi expire date-nya dan juga waktu cookies-nya
mulai. Itu juga terdaftarnya di sini. Oke. Dan untuk kegunaan Morgan yang tadi kita jalankan di sini, nah yang ini ya, yang kita jalankan di sini tadi, itu kegunaannya apa? Kegunaannya untuk ngecek status dari endpoint kita di terminalnya yang ini. Jadi yang /ep/status/out/register dengan respon status 201 itu berhasil jalan. Oke, mungkin sekian untuk pembuatan cookiesnya dari register yang kita buat. Di video berikutnya kita akan coba melakukan error handle-nya. Di sini kita gunakan error handler, contohnya mungkin pada saat di endpoint kita ini. Kalau endpoint-nya tidak ditemukan, contoh di sini saya hapus cuma URL/out yang endpoint-nya tidak ada. Di sini akan muncul error berupa HTTP, berupa HTML. Di mana di sini errornya harusnya tidak perlu berupa HTML, tapi dia harusnya berupa respon JSON untuk errornya. Dan juga kita balikan lagi endpoint-nya. Kita harus atur juga respon dari sini ya, dari request body-nya, yaitu respon dari validasinya. Contoh di sini saya matikan semua inputannya, send. Nah, kita buat error dari validasinya ini atau validation errornya itu lebih ringkas, tidak seperti ini yang lumayan responnya lumayan banyak yang tampil. Kita buat respon dari validasinya juga lebih ringkas menggunakan yang namanya error handler di dalam middleware Express.js. Jadi, like videonya kalau kalian suka, dislike saya kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.